warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pergi ke pasar di waktu malam. Tidak lupa juga membeli jeruk dan juga nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa haddana ala dinil Islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibuna wa syafi'ina wa karimina wa dukhinal maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pertama-tama yang paling utama adalah para ulama. Karena mereka lah, karena beliau lah yang mengajarkan kita akan suatu ilmu yang insya Allah ilmu itu luar biasa jika diamalkan. Karena para ulama bisa menjawab, karena beliau juga sebagai pengganti Nabi Muhammad atas suatu masalah-masalah yang ada. Karena tanpa ulama, memang dalam hadis Bukhari bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama adalah pewaris dari para nabi. Otomatis jika pewaris, ya kan, namanya pewaris itu adalah yang meneruskan, ya kan. Makanya ulama itu adalah yang meneruskan dalam bidang keilmuan ataupun bidang sosial, ya, meniru secara apa yang dilakukan Nabi, sunnah Nabi, dengan menggunakan dalil-dalilnya juga, agar ya benar sampai nasabnya itu benar sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya itu ulama itu harus kita hormati, karena jika tidak ada ulama, tidak ada orang yang pintar tetapi benar. Makanya pintar itu jangan pintarnya saja, tetapi pintar dan benar. Kalau pintar tapi nggak benar, ya waduh, seperti koruptor, ya. Makanya itu pintar dan benar, pintar dan berakhlak mulia dan berbudi pekerti, menggunakan dengan bersifat baik. Pintarnya kalau benar, semakin kita pintar itu harusnya seperti padi, ya kan, jadi lebih bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepada manusia, ya, kepada manusia itu bertawadhu karena kita mengetahui ilmunya, ya kan. Makanya itu semakin pintar maka kita harus semakin bertawadhu. Yang saya hormati juga, ya, dewan guru yang sudah mengajarkan kepada kami, kepada saya terutama, ilmu yang walau sekecil apapun, karena memang ilmu itu berguna. Ya, dalam suatu ilmu kita bisa, karena guru kita itu bisa membaca Al-Quran, ya kan. Makanya guru-guru ngaji di desa itu kan memang mengajarkan ikro, satu hurufnya saja itu 10 dikasih pahalanya bagi yang membacanya dan yang mendengarnya ataupun yang mengajarkannya.
bayangkan jika engkau mengajar satu ikro saja itu luar biasa, apalagi jika engkau beliau telah mengajarkan ilmu itu Al-Quran, luar biasa ya. Makanya ilmu itu sangat luar biasa ya kan. Jadi mengajarkan, makanya para guru-guru kita itu yang sabar dan yang tabah dalam ujian apapun, maka itu double sekali ya kan. Sudah mengajarkan, gurunya tidak muridnya tidak bisa seperti muridnya Imam Syafi'i itu, saya lupa namanya itu ya, itu 73 kali atau ya 73 kali itu ajarkan itu terus, tapi dengan berbeda-beda metodenya. Wah, tapi tidak bisa-bisa. Akhirnya setelah 73 kali itu malah orang tersebut ya, murid Imam Syafi'i itu malah jadi pintar sekali. Makanya itu janganlah kita menyerah dalam berusaha mencari ilmu, karena ilmu itu datangnya dari Allah ya kan. Dan jangan sombong, karena ya memang kesombongan itu yang menghilangkan ilmu tersebut. Punya ilmu banyak ya jangan disombongkan, karena bisa jadi ilmu itu akan hilang. Karena ilmu itu juga kan ya harus dilalang, tahu lalang, dimurajaah, diulang lagi, dibalikan. Maksudnya apa yang kita sudah diajarkan yang harus kita mengulang kembali. Jadi kata Rasulullah ya dalam sabdanya bahwasannya, ya Abadar la anta gua fatata'allama baban minal ilmi min alfi rakatin min alfi rakatin. Jadi wahai Abadar, bahwasannya jika engkau mencari ilmu berjalan mencari ilmu satu bab saja, itu lebih baik daripada daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Dan dalam Al-Quran juga di dalam surat Al-Mujadalah diterangkan bahwasannya Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya. Jadi ya artinya saya agak lupa, astagfirullahaladzim ya. Jadi artinya itu bahwasannya kami akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, karena Allah maha teliti, Allah maha teliti dalam apa yang dikerjakan oleh umatnya. Jadi Allah itu sangat luar biasa ya kan. Allah akan meninggikan derajat-derajatnya. Maksudnya derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu ya kan, beberapa derajat. Jadi orang beriman itu ya akan diberi derajat tinggi ya. Jadi beriman otomatis kan percaya ya kan, percaya kepada Allah dan diberi ilmu ya kan. Akan ilmu tersebut kan otomatis ilmu tersebut kan bisa menjadi iman ya kan?
akan menjadi iman, tingkatan iman tertentu. Makanya beberapa derajat, ya kan? Beberapa derajat, ya kan? Sesuai dengan keimanannya juga. Atas keilmuannya bisa menjadi keimanan. Ya makanya akan kasih beberapa derajat. Dan ada juga dari hadis Rasulullah dalam Ibnu Majah, ya kan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya wala faqihu wahidun asyaddu min alfi abid, bahwasanya satu orang faqih itu lebih susah digoda oleh setan daripada 1000 orang orang yang abid, itu orang yang sholat terus gitu kan. Jadi orang yang beribadah, kan? Orang yang ya memang orang gimana? Jadi seperti ini. Contoh orang yang beribadah tanpa dasarnya itu gampang sekali. Coba aja kita ditanya sesuatu, kenapa kita melakukan suatu hal tersebut, tetapi kita tidak. Misal kita melakukan sholat 5 waktu, ya kan? Kita tidak tahu dasarnya, kita tidak tahu pertama ilmunya, caranya. Sebelum kita melakukan sholat kan ada wudhu. Berarti misalnya tidak berwudhu terlebih dahulu dalam sholat kita, maka otomatis sholatnya itu akan tidak sah, ya kan? Ya tidak sah karena belum wudhu. Makanya itu ada dasarnya, ya kan? Nah, kenapa kita melakukan sholat? Karena harus ada dasarnya, itu kan pertanyaannya. Jadi kita melakukan sholat ini memang kewajiban dari Allah. Dan memang sejarahnya juga kita harus tahu juga sejarah. Makanya sejarah itu penting. Dan sejarah bangsa ini juga harus kita ketahui, ya kan? Agar dalam sejarah itu kan pengalaman. Jadi kita belajar dari sejarah atau pengalaman tersebut agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Makanya dari itu, yuk mari-mari, bukan mari mas, tetapi mari-mari ya kawan, kita melakukan sesuatu perbuatan. Maksudnya kita semangatkan lagi mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sangat luar biasa, derajatnya ditinggikan, pahalanya dapat banyak, terus malaikat akan mendoakannya, luar biasa sekali, ya kan? Dan dengan bersungguh-sungguh kita bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah banyak, dengan amin amin ya robbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, jadi bahwasannya memang ilmu itu sangat banyak sekali, ya kan? Kata Rasulullah bahwasannya gimana jika engkau mencari ilmu, ya kan? Jadi engkau itu sudah banyak sekali ilmunya, tapi bahwasannya engkau hanya tahu jarum, tidak jarum, bahwasannya jarum teteskan dimasukkan ke dalam air laut, maka air laut tersebut air itu kan menetes, nah, itu otomatis belum, ya kan? Hanya segitu saja, berarti Anda mencari ilmu itu sedikit sekali, seperti itu. Jadi bahwasannya ilmu itu banyak sekali. Apabila engkau menafsirkan ba saja dalam Al-Quran, bismillah, ba itu di depannya kenapa enggak dikasih alif? Nah itu kan pasti kan luar biasa banyak sekali buku-buku sedunia ini, buku-buku menafsirkan ba di sedunia ini. Wah, misalnya seluruh dunia menafsirkan ba, itu belum cukup, ya, belum bisa mengartikan yang sebenarnya, karena Allah maha luas ilmunya. Dan apabila lautan sebagai tintanya dan batang-batang pohon sebagai pulpennya, dan dataran-dataran bumi ini sebagai
kertasnya itu belum cukup untuk mencari ilmu Allah. Makanya carilah ilmu Allah dengan berakhlak mulia, dengan berbudi pekerti, dengan akhlak yang baik. Ya, jangan ilmu saja, tetapi dengan ilmu dengan beradab, ya kan? Makanya dari situ saya punya pantun, ya kan? Pagi-pagi membeli serabi, tidak lupa juga dicampur gula. Mari kita mengikuti akhlak Nabi, mengikuti sifat-sifat Nabi, mengikuti ya kepribadian Nabi agar berakhlak mulia dan berilmu di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangannya, kelebihannya datangnya dari Allah, qadarnya Allah, dan kekurangannya memang datangnya dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.